Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Divi Ramadhania dengan NIM 074 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengoperasian data menggunakan aplikasi JASP. Saya menggunakan versi 14 yang dimana tidak ada reliability dan summary statistiknya. Jadi sebelumnya kita harus klik ini dan akan muncul di bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita buka datanya. Kita buka di dokumen. Dan di sini datanya udah CSV, delimited. Nah, ini yang data psikometrik, kita open dan akan muncul tabel-tabel seperti ini. Untuk ID-nya itu adalah jumlah responden, dan untuk achievement 1 sampai dengan afiliasi 8 itu merupakan itemnya. Kita ubah dulu skalanya dari ordinal menjadi scale. Nah, di sini kita ubah secara manual satu persatu seperti ini. Kita ubah satu persatu. Oke, setelah itu setelah kita ubah semuanya menjadi scale, kemudian kita akan melakukan analisa pertama, yaitu kita klik reliability, kemudian ada classical dan kita klik single test reliability analysis. Nah, di sini kita klik semua kecuali ID, kemudian kita pindahkan ke variabel. Nah, kita tunggu selama beberapa saat. Memang agak lama ya ini loadingnya. Nah, kemudian akan muncul hasil olah data reliability-nya seperti ini. Nah, di sini kan masih ada McDonald nih. Kita akan ubah ke Alpha Konbah. Kita klik dulu single test reliability-nya. Kita klik Konbah Alpha. Dan kita hilangkan McDonald-nya. Nah, Alpha Konbah itu nilai minimumnya itu 0,7. Kita lihat di sini. Alpha Konbahnya itu 0,763. Yang artinya alat ukur ini dinyatakan reliable. Kemudian, jika kita ingin memprediksi dari 24 item ini dinyatakan reliable atau tidaknya item yang mungkin bermasalah, caranya itu yaitu dengan klik Alpha Konbah yang kita pilih yang if item drop ini sama yang item risk correlation, dan akan muncul data seperti ini. Nah, item risk correlation ini disebut dengan koefisien untuk memprediksi ada atau tidaknya item yang bermasalah. Ukuran item ini nilai minimumnya itu 0,4. Di sini yang lebih dari 0,4 itu power 2 dan 3. Nah, jika dilihat di tabel, maka item yang bermasalah itu ada bisa dilihat item yang bermasalah itu ada 22 item yang reliabilitasnya bermasalah. Kemudian jika ingin mencari data yang gugur atau tidak reliable, maka kita klik deskriptif, kemudian
Kemudian kita masukkan semua item kecuali power 2 dan 3 sama ID. Nah, kita pindahkan ke tabel sebelahnya, ke variabel. Kita pindahkan seperti ini. Kemudian akan muncul data seperti ini. Kemudian kita klik plot dan klik distribution plot dan display density-nya. Nah, di sini kita akan lihat hasil datanya ya. Nah, di sini kan missingnya tuh 0. Kemudian nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya itu 5. Kemudian kita lihat juga nih, di sini ada grafiknya nih dari 22 item ini. Datanya nggak menyebar nih di sini tuh, jadi numpuk di satu jawaban aja. Nih seperti ini nih. Contohnya tuh kayak nih di sini. Di achievement 1 bisa kita lihat bahwa datanya tuh numpuk di jawaban nomor 4. Begitu juga dengan achievement nomor 2. Datanya juga menumpuk di jawaban nomor 4. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu untuk menguji validitas. Kita klik vektor, kemudian kita klik confirmatory factor analysis. Di sini kita rename dulu ya, kita ubah menjadi achievement. Kita klik lagi, kita klik di sini ada power di bawahnya. Kemudian yang ketiga itu ada affiliation. Nah, kita masukin nih si item-itemnya sesuai dengan namanya nih kayak ini. Achievement ke achievement, power ke power, affiliation ke affiliation. Seperti ini. Setelah itu akan muncul tabel model fit. Model fit ini tuh untuk melihat datanya tuh fit atau enggak sih gitu. Nah, terus bisa kita lihat di sini. Kita lihat juga chi-square-nya di sini. Diharapkan p-value-nya itu kan lebih besar dari 0,05 nih. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu 0,01. Kemungkinan karena datanya itu terlalu banyak. Jadi p-value-nya tuh di bawah 0,05. Nah, kemudian kita lihat juga tabel parameter estimate-nya ini untuk melihat koefisien dari validitas atau kontribusi item terhadap dimensi achievement, power, dan affiliation-nya. Nah, kita lihat nih. Nah, kita klik dulu nih ke advance output dan kita klik additional fit measure sama R-square. Nah, habis itu akan muncul tabel tambahan seperti ini. Nah, di sini tuh ada nih yang ini. Comparative Fit Index atau CFI kita sebutnya. Di CFI ini tuh kan biasanya data yang diharapkan tuh lebih besar dari 0,95 ya. Tapi di sini datanya tuh 0,820 di bawah 0,95. Kemudian ini ada pada tabel bawahnya nih, di bawahnya kan ada Goodness of Fit Index atau GFI. Nah, sama juga nih, yang diharapkannya itu 0,95. Tapi di sini tuh datanya tuh 0,801. Maka di bawah 0,5 juga kan. Maka nih jika data CFI sama GFI-nya tuh di bawah 0,095, dinyatakan model ini tuh nggak fit. Seperti itu. Kemudian pada tabel parameter estimate, kita lihat yang faktor loadingnya ini, kita kembali lagi ke lembar kerjanya. Terus kita klik advance dan klik ada standardization, kita klik all. Nah, maka akan muncul nih kan standar estimate-nya. Mana ya? Nah, si standar estimate ini tuh diharapkan si nilainya tuh di atas atau sama dengan 0,5.
Nah, jika dilihat di tabel, standar estimate yang di bawah 0,5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 14, dan yang sama atau di atas 0,5 itu ada. Nah, yang di atas 0,5 itu ada 10. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa data tersebut itu reliable, yaitu data yang nilainya di atas 0,05 atau sama dengan 0,5. Tapi banyak juga item yang kurang dari 0,5 nilainya. Yang kurang dari 0,5 yang harus direvisi sebanyak 14 item dan 10 item dapat digunakan. Jadi alat ukur ini reliable dengan jumlah item dari 24 menjadi 10, kemudian 14 item dinyatakan gugur.